قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. Dalam satu ataupun ini mengumpulkan banyak hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini sering saya bahas dengan ikhwah-ikhwah kita, kawan-kawan kita yang sering hadir dengan kami tentang awal proses Adam alaihi salam. Adam itu diciptakan. Dalam hadis Imam An-Nasa'i rahimahullah, rupanya di sana disebutkan, lama aradallahu khalqa Adamin, ketika Allah ingin menciptakan Adam, Allah perintahkan Jibril dan Mikail untuk mengambil min sittina khaslatin, dari 60 jenis saripati tanah katanya. Rupanya Jibril turun ke bumi, Adam belum diciptakan. Kemudian Jibril itu mengambil 60 jenis tanah yang berbeda itu. Maka Rasul mengatakan, wa minha ta'ti banu Adam. Maka kita lihat hari ini nampak sekali di sisi kita, di hadapan kita. Beginilah rupa dari anak Adam yang beragam warna, beragam bentuk, beragam tipikal, beragam karakter. Itu dalam hadis Imam Nasa'i disebutkan, itu datang dari 60 jenis saripati tanah diciptakan Adam. Yakhruju minhul aswad, maka engkau melihat ada yang hitam. Minhul abyad, ada yang putih. Ada yang asmar, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang beragam macam warna kulit anak Adam. Wa minhu sa'bun, ada orang yang tipikalnya pemarah. Kita lihat di sini, nampak itu yang wajah-wajahnya pemarah. Karena memang berasal dari tanah apa itu? Tanah yang keras. Wa minhu sahlun, kata Nabi. Dan ada juga yang lemah lembut, dia gampangan orangnya. Karena memang kata baginda Rasul, itu diambil dari tanah yang lembut, tanah yang lembek. Jadi tipikal kita, karakter kita, warna kulit kita, ini semuanya kembali ke 60 jenis saripati tanah diciptakan Adam alaihissalam. Dan Adam itu, Bapak Ibu, Adam itu berarti udum. Al-udum itu berarti kulit hitam yang sudah dikeringkan. Jadi kalau kita bertanya tentang Adam itu warna kulitnya apa, semua riwayat menunjukkan kalau Adam itu sosok yang hitam. Maka saya mengatakan kalau putih itu dipertanyakan, tidak original. Yang original itu yang hitam. Karena Adam itu hitam. Ketika Allah sudah mengambil itu 60 jenis saripati tanah, Allah campurkan tanah itu dengan air. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa khulika min tin, diciptakan dari tanah liat. Tin itu tanah liat. Dalam ayat yang lain min turabin, dari tanah. Dalam ayat yang lain min tinin, rupanya tanah itu dicampur dengan air jadi tanah liat. Wa sawwarahu, Allah membentuk Adam. Fa subhanallah, dengan tangannya Allah membentuk Adam sehingga Adam itu berbentuk dari tanah liat, punya kepala, punya tangan, punya anggota badan, ya, seperti satu patung. Kemudian Allah meninggalkan dalam waktu yang sangat lama. Itu disebutkan dalam hadis Imam Nasa'i, bahkan patung itu sampai keras menjadi hama'an masnun. Hama'an masnun itu seperti batu bata yang hitam.
Nah, ini anda bayangkan sendiri, ini ada makhluk Allah ciptakan, tidak bisa bergerak, tidak ada apa-apa, ya. Itu punya kepala, punya postur badan macam-macam, dia itu seperti batu hitam yang sudah sangat keras. Itu namanya dalam hadis hama'an masnuna, seperti tanah liat yang sudah dibakar. Itu hama' masnun. Dalam posisi seperti itu fase ketiga, artinya hama'an masnun dalam proses penciptaan Adam. Iblis la'natullah alaihi, dalam hadis Imam Tirmidzi, dia datang masuk dari rongga mulut, keluar dari rongga dubur, masuk dari rongga telinga, keluar dari rongga telinga yang lain, masuk dari hidung, keluar dari mata, masuk dari ini, keluar dari lain. Dia tertawa kegirangan. Senang sekali iblis. Sederhananya dia mengatakan, hadza makhluqun, ini makhluk lahu ajwaf, ini makhluk yang Allah ciptakan, ini makhluk baru pertama kali saya lihat, ini makhluk yang punya banyak rongga. Mohon maaf, punya banyak rongga itu apa? Ruhung kalau bahasa Aceh. Ini punya banyak rongga. Ini makhluk yang paling punya banyak rongga. Tertawa dia. Kira-kira kenapa iblis itu tertawa ketika dia tahu kalau kita itu makhluk yang punya banyak rongga? Kijit ikhim iblis, bang. Karena iblis itu sangat tahu kalau makhluk ini punya banyak rongga, makhluk ini punya banyak kebutuhan. Kalau punya banyak kebutuhan, makhluk ini punya banyak jalan untuk iblis memperdayakan Bani Adam ini. Maka nantinya dia berani bersumpah di hadapan Allah, bi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, la aghwiyannahum ajmain, semua aku sesatkan. Itu ada landasannya. Kenapa dia berani untuk menyesatkan semuanya? Karena dia dah tahu makhluk ini punya titik kelemahan. Rongga perut harus diisi dengan makanan, harus diisi dengan minuman. Jadikan makanannya haram, minumannya haram, isi dengan sesuatu yang haram. Rongga syahwatnya harus terisi, jadikan syahwatnya di tempat yang haram. Itu peluang-peluang iblis yang sangat banyak. Itu fase ketiga. Di fase keempat, Allah tiupkan ruh. Wa nafakha fihi ruh. Allah tiupkan Adam itu ruh. Ketika masuk ruh ke dalam Adam, dalam hadis Imam Nasai, Adam itu bersin. Apa kata Adam? Alhamdulillah. Maka Allah berfirman kepada Adam, hadza tasbih, hadzal maqula, ini yang engkau katakan ini akan menjadi apa yang dikatakan oleh anak keturunanmu ketika dia mengalami hal seperti yang engkau alami. Jadi kalau kita bersin, kita mengatakan alhamdulillah. Bapak Ibu, yang harus kita tahu ini, posisi Adam itu ketika sudah ditiupkan ruh, itu dalam Al-Quran disebutkan, Adam ini bukan sebatas fisik, tapi fisik yang sudah ada di dalamnya ruh. Dan ini dinamakan dengan an-nafsu, jiwa. Adam itu sudah menjadi sosok jiwa, an-nafsu. Itu an-nafsu, ini nafsu. Nafsu itu kumpulan, jiwa itu kumpulan dari ruh dan fisik. Kalau sekiranya cuma jasad, itu mayit jasad. Dan semua kita nanti akan tiba saatnya, ruh itu akan naik ke atas. Kemudian yang ditinggalkan oleh ruh cuma fisik yang tidak bisa bergerak. Atau bahasa sederhananya, mati. Jadi nanti ketika kita mati, ketika kita meninggal, ruh itu naik ke atas, Bu. Mata kita itu melotot melihat ke atas, mengikuti pandangan ruh. Maka kita lihat orang meninggal itu pasti matanya ke atas, dan tugas kita yang di sampingnya itu menutupi matanya ke bawah. Apa kata Nabi ketika wafatnya Utsman ibnu Maz'un? Ya, fa inna
al-absar fa innal arwahu tatba'uhul absaru. Karena sesungguhnya ruh itu akan diikuti oleh pandangan mata. Yang ingin saya bicarakan sebagai motivasi ibadah, kita berbicara tentang nafsu itu, jiwa itu. Apa kata Al-Quran tentang jiwa ini? Wa innan nafsa. Ini ada yang dihilangkan dari ayat ini, dan dihilangkan itu sumpah Allah. Wallahi innan nafsa la ammaratun bisu. Demi Allah, jiwa itu sesungguhnya, jiwa itu selalu memerintahkan keburukan. Jiwa pasti dia itu memerintahkan keburukan. Ini digaris bawahi dulu. Jiwa semua manusia itu, kecuali yang Allah sudah menaklukkan, fisiknya ditaklukkan oleh ruhnya, seperti baginda Rasul, akhirnya jiwa itu tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Tapi kalau jiwa saya, jiwa Anda, jiwa kita ini selalu memerintahkan keburukan. Itu namanya an-nafsu ammarah. Jangan bicara jauh. Maksudnya, lagi duduk ini nyaman enggak? Metot-tot, anda mangat. Itu perintah siapa itu? An-nafsu. Mau duduk di sini sampai maghrib baca Quran di Masjid Nabawi Syarif yang pahalanya dilipat gandakan, nyaman enggak? Hati kita gaduh, dia suruh ini suruh itu. Itulah an-nafsu. Tidak pernah nafsu kita itu memerintahkan kebaikan. Itu wa innan nafsa, Allah bersumpah, demi nafsu itu, sesungguhnya nafsu itu ammaratun bisu. Dia selalu memerintahkan keburukan. Malam tidur, nanti tiba-tiba bangun tengah malam, mau tidak kita tahajud? Nafsu kita mengatakan tidur lagi, capek, nanti besok ada ini, kita besok ke kebun ini, besok ke Bukit Magnet, besok ke sini, tidur lagi. An-nafsu ammaratun bisu. Karena jiwa kita itu tidak pernah berhenti kecuali dia memerintahkan kita keburukan. Itu kita sadari, Pak. Saya sadar, Anda sadar, semua kita sadar. Apalagi di saat kita di musim seperti ini, di tempat seperti ini, itu jiwa kita meronta dia. Meronta, Pak. Marah dia, meronta dia. Ammaratun bisu. Ammarah itu sirah mubalaghah, bentuk dari kata sangat, selalu mengulang-ulang memerintahkan. Itu ammarah. Memerintahkan keburukan berulang-ulang, itu ammaratun bisu. Sebagai motivasi ibadah, saya ingin berbicara, rupanya ada solusi yang dituliskan oleh seorang imam, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab Al-Hikam. Bagaimana bisa kita mengalahkan nafsu ini? Beliau membuat kaidah dalam kitabnya Al-Hikam, mengatakan, idza kana laka khiyarani, kalau engkau itu punya dua pilihan. Ini harus diingat, ketika kita punya dua pilihan, yang satu pilihan paling mudah, sedangkan yang kedua itu pilihan paling susah. Kalau Anda ingin mengalahkan nafsu, pilihlah pilihan yang paling susah. Orang bertanya, kenapa harus yang paling susah? Beliau mengatakan, karena nafsu itu selalu memerintahkan untuk kemudahan, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk yang berat dan susah. Maka ini secara tidak langsung saya mewasiatkan di tempat seperti ini, seharusnya ini jadi awal, ya, piloting project kita, awal langkah kita sebelum kita kembali nantinya. Bagaimana kita mampu tidak kita mengatur nafsu itu, mampu tidak kita mengelola nafsu itu.
Caranya apa? Caranya ketika Anda punya pilihan yang susah, pilihan yang gampang, pilih pilihan yang susah. Karena Allah itu menyuruh Anda untuk yang berat, sedangkan nafsu meminta Anda untuk hal yang ringan. Misalnya ini saya ajak dulu. Malam ini kita makan albek semuanya, setuju enggak? Setuju, madu bakar. Gimana cara ibu, bapak malam ini kita solat tahajud sekali di Masjid Nabawi. Pakai le? Ha? Poh dua tak beda, tajak sembahyang. Tunggu Safaruddin kita itu punya suara merdu, nanti kita minta beliau jadi imam. Pakat? Kita isi dengan selingan tausiat malam sambil menangis tadarruk kepada Allah. Nah, pakat? Ya Ustaz Kiban lah Ustaznya. Itulah yang saya maksud. Kalau nafsu itu dia selalu meminta kita kepada kemudahan, tapi Allah meminta kita kepada yang berat. Ketika kita melatih diri kita memilih yang berat, meninggalkan yang ringan, di saat itu nafsu kita kalah. Akan tiba suatu saat ketika itu jadi pola hidup kita, jadi habit kita, kebiasaan kita, maka nanti kita yang mengontrol nafsu, bukan nafsu yang mengontrol kita. Apa yang terjadi ketika kita sudah mampu mengontrol nafsu? Tingkat pertamanya, nafsu itu akan berubah dari amarah menjadi lawamah. Itu namanya an-nafsu lawamah. Nafsu yang suka mencela. Suka cela apa dia? Kita ketinggalan salat, dicela. Kita terlambat salat, dicela. Dicela itu ada rasa ketidaknyamanan dalam hati. Seringnya perginya cepat ke masjid, hatinya nyaman. Tiba-tiba tadi kita terlambat, hatinya tidak nyaman. Seringnya solat qabliyah kita jaga, tiba-tiba tadi kita tinggalkan, hati tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu celaan nafsu lawamah. Kadang-kala kita mendengar Rasul pernah salat. Ini cerita Rasul di sini. Nah, di depan kita ini. Rasul salat asar. Rupanya Rasul punya banyak masalah hari itu dalam hidupnya. Ketika salat asar 4 rakaat, beliau salatnya 2 rakaat. Rasul salat 2 rakaat. Salat asar 4, tapi Rasulnya salat 2. Lupa. Salah enggak orang salat asar 2 rakaat? Salah. Apa yang terjadi? Rupanya Rasul itu selesai salat asar, itu memegang kayu di depan Masjid Nabawi, karena masjidnya itu masih kayu-kayu, dipegang kayunya Rasul dalam kondisi marah, mukanya merah, tidak ada satupun sahabat di belakangnya yang berani menegur baginda Rasul. Ya, tapi ingat, ia terkenang dut. Atau memang syariat baru ini, salat asar itu sudah diubah dari 4 jadi 2. Abu Bakar diam, Umar diam, sahabat-sahabat besar semuanya. Ini Rasul apa ini? Nampak pada diri baginda Rasul dalam hadis Imam Bukhari, itu seperti orang yang kehilangan sesuatu. Jadi tidak nyaman, karena kehilangan 2 rakaat. Sehingga ada seorang pemuda Dzul Yadain, dia memang tangannya itu agak lain dari tangan normal. Katanya lebih panjang, ada yang mengatakan lebih pendek. Dzul Yadain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lupa atau syariat sudah berubah?" Rupanya Rasul noleh. Melihat Abu Bakar, melihat Umar, yang ini enggak protes, kenapa ini yang protes? Rasul bertanya, "Asadaka Dzul Yadain?" Dzul Yadain tadi betul enggak dia? Benar, jujur enggak dia? "Naam ya Rasulullah." Seperti dikatakan Dzul Yadain, engkau salat 2 rakaat. Balik lagi, Rasul salat 2 rakaat lagi, baru teduh baginda Rasul setelah sujud sahwi. Begitu ketika ibadah kurang pada diri yang nafsunya itu nafsul lawamah, nafsunya akan mencela. Kalau terus kita latih ini, nafsu ini kita latih terus, nafsunya terupgrade, naik level lagi, dia akan menjadi nafsu
mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Tenang apa? Dengan ibadah tenang dia. Kalau tidak ada ibadah, gusar dia. Kalau kurang ibadah, tidak nyaman dia. Itu jiwa-jiwa yang tenang. Itu an-nafsu al-mutmainnah. Itu jiwa-jiwa yang tenang. Itu nanti ketika dia keluar dari ruhnya, keluar dari jasad, itu dipanggil dengan panggilan yang luar biasa. Nanti buka Quran surat Al-Fajr, ya, radiyatun mardi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu. Kondisinya apa? Radiyatun mardiyah, kamu itu ridha dan kamu itu diridai oleh Tuhanmu. Itu satu-satunya jiwa yang keluar dari tubuh itu dalam kondisi paling nyaman. Dia keluarnya paling nyaman. Dia tidak meronta-ronta, tapi dia keluar dengan penuh kegembiraan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, sebelum dia keluar, Allah sudah menampakkan di sisinya pandangan tempat rumahnya di dalam syurga. Di mana nanti dia akan berlabuh di dalam syurga. Ruhnya itu belum keluar dari jasadnya, dia sudah tahu seperti apa kondisi rumahnya di dalam syurga. Maka dia keluar dengan penuh harap untuk berjumpa dengan Tuhannya, ya, sehingga dia keluar dalam kondisi tenang. Itu radiyatun mardiyah. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapatkan nafsu mutmainnah itu? Kita kumpulkan ini banyak ayat Al-Quran, kemudian kita dapatkan satu cara. Apapun yang dikatakan oleh nafsu Anda, Anda harus berburuk sangka terhadap nafsu. Nyan cara hana lain. Kalau nafsu kita mengatakan nyan mangat, hana mangat artinya. Kalau nafsu mengatakan pilih ini, jangan pilih itu. Itu satu-satunya cara kalau kita ingin menuju nafsu mutmainnah. Selalu berburuk sangka. Berburuk sangka tidak boleh kecuali dalam satu kondisi, berburuk sangka terhadap nafsu. Nyekun entuk, hanjut entuk dino. Kalau dia mengatakan be'ile, berarti langsung kita keluarkan. Kena bi sedekah ikut nafsu, neprehele. Tatun, berarti Anda mengikuti nafsu, berburuk sangka terhadap nafsu. Prehele, berikan. Untuk sekarang. Itu cara kita memaksa nafsu itu untuk mengikuti kita sehingga nafsu itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Mana dalilnya? Ini coba kita lihat dalil. Dalam Quran surat Al-Qasas itu disebutkan kisah Nabi Musa itu. Kalau surat Quran Al-Qasas itu kisahnya Ibu Musa alaihi salam. Coba Anda bayangkan tersebar kabar di negeri Mesir, siapapun anak laki-laki yang lahir itu Fir'aun akan mengambilnya, kemudian kepalanya dipotong. Anda sebagai ibu takut enggak? Takut. Semua keturunan Bani Israel, yang penting dia laki-laki, bayi, potong kepalanya. Karena konon kisahnya, latar belakangnya Fir'aun bermimpi yang akan meruntuhkan singgasananya itu pemuda Banu Israel. Akhirnya semuanya dibunuh. Apa yang terjadi kepada Ibu Musa? Al-Quran mengatakan tentang Ibu Musa, fa in khifti alaihi. Kamu seorang ibu, kamu takut anakmu akan dibunuh Fir'aun. Kalau kamu takut itu, maka ambil anakmu, lemparkan ke dalam sungai. Kira-kira ibu ini coba bayangin ibu. Ibu takut Fir'aun mencari anak laki-laki Bani Israel. Anak ibu laki-laki. Kemudian datang perintah, anaknya bukan disimpan, bukan dijaga, tapi anaknya lepaskan aja ke dalam sungai. Dan kita tahu sungai itu muaranya istana Fir'aun. Ini sama seperti kita tajuk Lama Bahbuya.
Anda punya anak laki-laki. Seharusnya perintahnya apa? Ambil anakmu, lari jauh-jauh. Ambil anakmu, simpan. Jangan ada orang yang lihat. Tapi tiba-tiba datang perintah kepada Ibu Musa, kamu takut? Kamu khawatir terhadap anakmu? Ambil anakmu, alirkan dia ke dalam sungai. Padahal di sana istri Fir'aun, keluarga Fir'aun, keluarga pembesar kerajaan, itu di sisi sungai. Coba bayangkan. Nafsu Ibu Musa mengatakan tidak lemparkan. Karena logikanya menyimpan anak di tempat lebih aman itu lebih baik dibandingkan membiarkan anak dilihat oleh Fir'aun. Tapi ketika itu Ibu Musa mampu mengalahkan nafsu, anaknya dialirkan. Apa yang terjadi? Rupanya anak ini bukan anak yang dibunuh, tapi menjadi anak Fir'aun. Diangkat menjadi anak Fir'aun. Orang yang paling dikasihani oleh Fir'aun. Orang yang dijaga metepeh angin hanja. Ketika Anda mampu mengalahkan nafsu, itu artinya Anda sudah memenangkan Tuhan atas nafsu. Masalah Anda sudah selesai kalau Anda sudah bersama Tuhan. Dalam Quran surat Taha itu ayat 78, Musa alaihi salam, ini kembali kisah Musa, masuk ke balai penghadapan itu Fir'aun. Mereka sudah dijadwalkan untuk adu tanding mukjizat Musa, tongkat jadi ular dengan tongkat-tongkat para penyihir Fir'aun. Masuk Musa ke sisi Fir'aun, rupanya para penyihir itu sudah siap dengan tongkat-tongkat yang besar. Musa bertanya, Fir'aun bertanya kepada Musa, siapa yang melempar? Bal alku, kata Musa dalam Al-Quran, kalian yang melempar, aku melempar setelah kalian. Maka penyihir-penyihir itu langsung mengambil tongkatnya, menyempar jadi ular. Semuanya jadi ular. Musa yang baru pertama kali melihat ularnya para penyihir itu kaget, terkejut, takut dia. Maka Allah mengatakan fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Tiba-tiba Musa itu menjadi takut. Ini ular semua. Betul-betul jadi ular, takut Musa. Takut itu perintah nafsu. Kalau Anda ingin melawan nafsu, lawan takutnya. Maka apa kata Allah? Fa'alki, lempar tongkatmu. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ketika tongkat itu dilempar, rupanya itu jadi ular yang jauh lebih besar. Menerkam semua ular itu dan ular-ular itu mati, sehingga para penyihir itu semuanya tertunduk lesu dan sujud. Marah Fir'aun dalam Al-Quran, itu para penyihir itu langsung disalib, kemudian dibunuh mati di tiang salib, seperti disebutkan dalam Al-Quran, ancaman Musa ancaman Fir'aun kepada para penyihirnya. Yang ingin saya katakan, ketika Anda takut, dan takut itu Anda tahu dari nafsu, bukan perintah Tuhan, maka tugas Anda itu jangan takut. Jadi cara kita mampu mengalahkan nafsu itu cuma satu cara. Berburu sangka. Berburu sangka. Mau belanja, tiba-tiba nafsu kita mengatakan, kepu letak nepuo ke tetangga. Kemarin tetangga kita pergi ke luar negeri, nggak ada dibawa pulang apa-apa kita. Ya, nafsu kita itu, nafsu kita. Itu nafsu kita. Tapi Allah mengatakan apa? Tasaddaqu. Tahadau. Tahabu. Berbagi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Nafsu tanya, tanya, jangan. Simpan dulu uangnya. Simpan dulu ini. Jangan kasih. Dia pergi kok nggak kasih kita. Kenapa kita pergi harus kasih itu? Itu nafsu. Jadi caranya lawan itu. Kita nggak lama lagi di sini. Ini hari Kamis, kemudian pindah ke Mekah, ibadahnya lebih agung, nilainya lebih besar. Nggak lama lagi udah pulang lagi. Artinya kembali ke normalitas biasa. Kalau di sini kita tidak mampu mengalahkan,
di tempat seperti ini tidak berupaya kita mengalahkan, pulang ke tanah air jauh lebih sulit untuk kita kalahkan. Jauh lebih sulit. Maka latih ini. Fadilah-fadilah kemarin yang kita sampaikan tentang salat 40 kali di sini, hilang dari kemunafikan, ya itu dicoba dirutinkan. Jangan bolong. Ikuti terus, salat dengan imam, salat dengan imam, salat dengan imam, salat dengan imam. Coba upayakan untuk mampu mengalahkan nafsu di sini. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, di antara amarat atau irhasat haji yang mabrur. Dalam riwayat Imam Tabari, haji yang mabrur ini berbicara tentang haji. Anda bisa menganalogikan umrah. Orang itu akan kembali lebih baik dibandingkan sebelum dia pergi. Anda balik nanti ke tanah air lebih baik sebelum kita berangkat kemarin hari. Itu baru dikatakan umrah makbulah. Tapi bantawa lebih buruk lah atau sama, berarti umrah kita itu masih dipertanyakan itu.